16. Ciuman Jardit semakin cepat, tak menunjukkan tanda melambat. Anas semakin bergairah dibuatnya, tangannya kini bergerak menyelusuri tubuhnya, ia pun melakukan hal yang sama. Namun saat ia akan membuka kancing baju lelaki itu, Jardit menarik tangannya dan menghentikan ciuman kami. Saatnya bangun, Anas, serunya meninggalkan Anas sendiri di ranjang. Bersamaan dengan bunyi suara yang begitu mengganggu, ia mengerjapkan mata dan ternyata suara alarm berbunyi di sampingnya. Mendengar itulah perlahan mengangkat tubuhnya mengambil alarm tersebut dan langsung menghentikan bunyi tersebut. Lalu kembali memejamkan mata mengukir senyum saat ia kira akan kembali melanjutkan kegiatan bersama dengan lelaki tadi. Mendadak senyumannya terhenti saat ia meraba sesuatu yang begitu lembut di bawahnya. Kemana kancing baju lelaki itu? Perlahan ia membuka mata melihat dirinya yang ternyata sedang meraba sebuah selimut, lalu menatap kabur langit-langit sebuah ruangan dan... apa semua itu hanya mimpi? Anas membuka mata lebih lebar, terdiam menyelusuri ruangan di hadapannya. Melihat dinding ruangan ini yang serba warna abu hitam sama halnya dengan selimut dan spray di hadapannya. Jelas sekali ini kamar lelaki itu. Apa ia bermalam di sini? Dengan wajah terkejut, ia menyentuh kepalanya, buru-buru melihat dirinya, dan ia kembali disadarkan bahwa ia masih menggunakan dress yang sama seperti kemarin. Perlahan dengan samar ingatan semalam kini berputar di kepalanya. Ia ingat semalam ia sedang makan malam bersama, lalu ia merasa terbaikan oleh lelaki dan wanita yang begitu menyebalkan, dan ia ingat saat meminum 3 gelas wine untuk meredamkan emosinya. Setelah itu ia ingat saat wajah Jardit begitu dekat dengan wajahnya. Kemudian, ia tak mengingat apapun lagi. Anas mengacak rambutnya, mengapa ia tidak mengingat semua kejadian semalam? Dan bagaimana bisa ia mabuk hanya dengan minum 3 gelas wine? Inilah kenapa ia benci alkohol yang benar-benar bisa menghilangkan ingatannya begitu cepat. Semoga semalam ia tak mengucap dan bertingkah aneh di hadapan lelaki itu. Melihat dirinya sekarang berada di ranjang milik lelaki itu, mungkinkah Jardit membopongnya dan memapah dirinya semalam? Lalu di mana lelaki itu sekarang? Sebelum beranjak keluar kamar lelaki itu, ia tak lupa untuk membereskannya. Tak butuh waktu lama akhirnya ia selesai dengan cepat. Ia merasakan seperti ada yang berbeda pada tata letak perabotan di ruang ini. Ia menyipitkan mata meneliti lebih detail apa saja yang berubah. Dan benar saja saat kedua foto yang berada di meja dekat ranjang kini sudah tak ada. Digantikan dengan vas kecil berisi 3 tangkai bunga tulip segar. Tiba-tiba rona merah di pipinya pun muncul. Ternyata lelaki itu merawat bunga tulip pemberiannya. Ia bergegas meraih tas yang tergantung di dekat sebuah cermin. Setelah melihat begitu mengerikan dirinya, ia lantas sedikit merapikan penampilan dan membenarkan tatanan rambut pada cermin tersebut, dan tidak lupa sedikit memoleskan lip gloss pada bibirnya. Ia mengerutkan kening saat merasakan nyeri pada sekitar bibirnya, yang ternyata sudah terlihat sedikit membengkak. Apa semalam ia terjatuh? Tak begitu memperdulik tentang bengkak pada bibirnya, ia segera bergegas membuka pintu kamar itu pelan, sebisa mungkin tak menimbulkan suara dan melangkah mengendap dengan perlahan. Mendadak langkahnya terhenti saat terdengar suara berat dari arah depannya. Sial! Ternyata ia ketahuan. Terlihat Jardit yang sedang menatap arloji di tangannya kemudian mengalihkan pandangan menatapnya. Sepertinya lelaki itu sudah menunggunya sedari tadi. Anas semakin mengeratkan genggaman pada tali tasnya, menggaruk tengkuk yang sebenarnya tak terasa gatal. Selamat pagi, sapa Anas dengan gugup tersenyum kikuk. Seperti biasa Jardit tak membalas sapaannya. Lelaki itu keluar dari kursi yang diduduki melangkah mengambil tas kerja yang tergeletak di meja ruang tamunya. Kemudian menatap Anas dengan tatapan yang tak biasa. Sudah saya buatkan sup peredam mabuk, makanlah dan habiskan, serunya dengan biasa. Betapa malunya Anas mendengar ucapan Jardit. Pasti kini image dirinya bertambah buruk di mata lelaki itu. Ini semua gara-gara ia mabuk. Ia berjanji tidak akan menyentuh minuman beralkohol sialan itu lagi. Dengan ekspresi wajah terlihat salah tingkah. Anas menundukkan wajah malunya. Jardit itu, soal semalam aku minta maaf, udah bikin acara kamu berantakan. Lelaki itu tidak menjawab dan semakin menatapinya. Anas yang sadar akan itu semakin salah tingkah dan memperdalam tundukan di wajahnya. Maaf, seharusnya aku enggak minum wine itu semalam dan menjadi kacau seperti ini, lirik Anas saat mengingat dirinya semalam. Ia memejamkan mata dan menggigit bibir bawahnya, tak berani untuk menatap lelaki di hadapannya tersebut. Dasar bodoh! Suara decihan yang berasal dari lelaki itu membuatnya semakin malu. Tampak Jardit memasukkan sebelah tangan ke dalam saku celananya lalu bersandar pada tembok di sampingnya.
Sudah saya maafkan, tapi saya tidak yakin bisa melupakan tentang kejadian semalam Anas, ucapnya dengan tertawa sumbang. Refleks Anas mendongakkan wajahnya terkejut. Apa, semalam aku melakukan sesuatu? Anas melihat lelaki itu merespon dengan senyuman yang tak biasa dan masih dengan tawa sumbangnya, seolah dia mengingat kejadian yang sangat lucu. Oh tidak, melihat reaksi Jardit seperti itu, dapat ia tebak pasti ia melakukan sesuatu yang aneh semalam. Sontak Anas mengangkat kedua tangan menutupi wajahnya. Ya Tuhan, ini benar-benar memalukan. Memang apa saja yang sudah ia lakukan semalam? Jardit, soal semalam. Apapun yang aku lakukan, aku benar-benar minta maaf. Aku enggak bermaksud melakukan yang tidak-tidak dan RGG hasil ia tak bisa mengingat apapun tentang semalam. Kamu enggak usah khawatir, saya enggak akan pergi kemana-mana. Anas serunya masih menatap Anas tersenyum. Anas tampak bingung, dan mencoba mengingat. Apa semalam ia juga menghadang Jardit untuk pergi ke suatu tempat? Ya Tuhan, kenapa ia jadi penasaran tentang kejadian semalam? Jardit lalu berdiri tegap, menatap kembali arloji di tangannya, kemudian pandangannya kembali menatap ke arahnya. Wanita yang semalam, dia memang benar mantan saya, dan dia hanya menumpang tidur. Tidak lebih, ucapnya lagi. Benarkan Anas juga menanyakan hal tentang itu pada Jardit semalam? Ia melirik sedetik wajah Jardit yang semakin tersenyum lebar sebelum kembali menundukkan kembali wajahnya. Ini benar-benar buruk. Jardit bergerak ke arah depannya, berdiri tepat di hadapannya. Hembusan nafasnya kini semakin terdengar, lalu dengan tiba-tiba lelaki itu mengacak-acak singak rambutnya. Untuk hari ini, saya izinkan kamu tidak masuk kantor dulu. Dan, untuk kejadian semalam saya sedikit menikmatinya Anas. Jardit tersenyum lebar, setelah mengucapkan kata itu. Kemudian melangkah menuju pintu keluar dengan suara tawa sumbangnya. Sementara itu Anas terkejut akan apa yang Jardit lakukan tadi, dan mendengar ucapan terakhir lelaki itu. Tubuhnya kini masih menegang hebat, nafasnya tertahan di dalam dadanya, tatapannya kosong menatap ruang di depannya. Ya Tuhan, kegilaan apa yang sudah Anas lakukan semalam? Bersambung 17. Jardit sudah sampai pada meja kebesarannya, ternyata ia sedikit telat sampai pada kantor pagi ini. Ia berdeci dengan ringan mengingat waktunya sudah karena menunggu wanita mabuk itu bangun. Sampai suara ketukan pintu menyadarkan Jardit dari lamunannya. Segera ia mengatur suaranya dan merespon panggilan itu. Masuk, City Office Girl cerewet di lantainya masuk saat mendengar perintah dari dalam ruangan itu. Dengan sopan ia melangkah membawakan dan meletakkan secangkir kopi hitam di meja lelaki itu. Ini kopinya Pak, kata Siti seraya menaruh secangkir kopi pada meja Jardit. Lelaki itu mengangguk melirik kopi di mejanya sekilas dan kembali menatap layar laptopnya. Terima kasih, ucap Jardit ramah, yang dibalas Siti dengan anggukan. Maaf Pak Jardit, biasanya hanya mau dibuatkan kopi oleh Bu Anas. Tumben juga, kok hari ini Pak Jardit telat, dan Bu Anas juga belum datang? Tanya Siti penasaran. Dia izin, tidak masuk hari ini, sahut Jardit sembari mengambil cangkir dan menyeruput minuman berwarna hitam tersebut. Ya ampun, enggak biasanya Bu Anas izin, pasti gara-gara dia sering lembur, serga Siti dengan wajah yang sudah mengira-ngira. Jardit melirik office girl itu, meletakkan kembali cangkir berwarna putih di mejanya. Dengan serius Jardit menatap office girl bernama Siti yang masih berbicara di depannya. Saya tuh ya pas suka kesian sama Bu Anas, kemarin saya lihat dia lembur sendiri. Apalagi pas siang itu Pak Jardit udah pulang, Bu Anas masih tetap di kantor sampai sore walau Pak Jardit enggak ada di meja Siti. Makanya Pak jangan kebanyakan kasih tugas untuk Bu Anas, lanjutnya Siti seraya menutup mulutnya terkejut saat baru menyadari bosnya itu sedang menatapnya serius. Jardit yang sudah memangku dagu dengan kedua tangan yang ditekuknya dan mendengarkan ocehan dari mulut office girls di hadapannya ini. Mengerutkan dahinya, saat office girl ini mengucap sesuatu tentang Anas mau tak mau ia fokus untuk mendengarkan dan kini ia mengetahui sedikit tentang sekretarisnya. Sudah selesai, ucap Jardit saat sudah tak mendengar suara dari mulut office girl itu sembari menggaruk kupingnya dengan sengaja. Siti menjadi salah tingkah, bagaimana bisa ia mengoceh panjang di hadapan bosnya. Aduh, maaf Pak, mulut saya emang gak bisa direm kalau udah ngomong, jawab Siti menepuk-nepuk pelan mulutnya dengan panik. Jardit membuang nafas ringan, sejujurnya ia ingin memberinya sedikit peringatan untuk office girl di hadapannya ini karena sudah berani mengaturnya, namun mengingat mendapatkan sesuatu yang dia tak tahu. Jardit urungkan niatnya itu.
Kamu boleh keluar sekarang, ucap Jardit datar pada akhirnya. Siti yang mendengar perintah itu langsung bergegas permisi untuk keluar. Setelah Oge itu keluar, Jardit menyenderkan tubuh ke pangkuan kursi kerja. Pikirannya saat ini sedikit tersulut pada kata-kata office girl tadi. Ia jadi teringat wanita yang semalam mabuk di apartemennya. Kini ingatannya mengulang kembali saat ia pergi meninggalkan kantor pada siang itu untuk bertemu Pika, dan ternyata ia yakin wanita itu pasti sedang menunggunya. Pantas office girls tadi mengira ia memberikan tugas yang begitu banyak pada wanita itu dan membuatnya lembur. Ia memegang pangkal hidung, sembari menutup mata menghela nafas sebentar. Jika ia perhatikan tentang semua kejadian bersama dengan wanita itu, ternyata, ia sudah semakin masuk ke dalam hubungan ini. Jardit sontak menggelengkan kepalanya cepat, meyakinkan dirinya, ia tak boleh terperangkap terlalu cepat. Bukankah ia sudah janji akan membuat wanita itu menyerah dari hubungan ini? Jardit kembali mengambil cangkir dan meminum kopi hitam yang terasa sangat manis. Dengan sedikit tergesa dan menyisakan bekas kopi di bibirnya, dengan cepat ia menyentuh bibirnya membersihkan dengan jari. Gerakan jarinya terhenti tepat di bawah bibirnya. Tiba-tiba pikirannya berkelana kembali mengingat ciuman semalam dengan wanita itu. Lagi-lagi ia menggeleng kepalanya menyingkirkan pikiran bodoh itu, lalu kembali menatap layar di hadapannya. Jarinya kini bergerak di atas keyboard. Ia mencoba kembali fokus melanjutkan pekerjaan dengan membuka satu persatu email dari beberapa divisinya. Sebuah email baru masuk dan kini berada paling atas layar laptop lelaki tersebut. Segera ia membukanya, ternyata sebuah email yang berasal dari toko kue mengirimkannya sebuah pesan dan gambar. Hai BPK Jardit, kami dari toko kue Dapur Vanilla. Selamat sudah menjadi pelanggan ke-200 kami. Berikut foto-foto yang kami ambil untuk dokumentasi pemenang kemarin. Kami ucapkan selamat sekali lagi, ditunggu kunjungannya kembali. Setelah membaca itu ia sedikit mengingat. Sepertinya ia tidak pernah memberikan dan mencantum email kantornya kecuali pada karyawan tertentu. Ia lalu meng-scroll ke bawah dan mengunduh satu persatu foto tersebut. Terlihat jelas foto gambar dirinya dengan Anas terpampang di layar laptopnya. Ia menekan foto tersebut menampilkan keseluruhan gambar dirinya dan Anas. Melihat dalam diam foto di hadapannya, ia ingat kejadian ini, foto yang begitu tiba-tiba dengan pose yang direncanakan. Pada foto tersebut Jardit sedang merangkul Anas lalu menatapnya dan Anas yang menatapnya balik dengan mata berbinar. Siapapun yang melihatnya pasti akan beranggapan mereka pasang yang begitu serasi. Sepertinya pelayan toko itu sengaja mengambil gambar ini saat mereka tak sadar. Ia lalu menggeser foto berikutnya. Foto kali ini terlihat sedikit romantis. Terlihat jelas ia tersenyum terpaksa dalam foto tersebut, namun tidak dengan wanita yang dirangkul begitu posesif di sebelahnya. Terlihat wanita itu tersenyum sangat manis, jelas sekali dia tampak begitu senang. Tanpa ia sadar bibirnya sudah ikut tersenyum. Tiba-tiba fokusnya terpecah saat melihat senyum bibir wanita itu. Ia jadi teringat kembali rasa bibir mungil yang sedikit kenyal namun begitu manis. Mendadak ia ingin menyicipi bibir itu lagi sekarang. Jardit mendelikan matanya, menapar pipinya saat tersadar akan yang ia pikiran. Ini bahaya guma pada diri sendiri. Ia lalu menghembuskan nafas, dan mengambil ponsel di sakunya. Gue tunggu di bar siang ini, ucap Jardit langsung menutup panggilannya. Dan beranjak dari kursinya. Sepertinya sekarang ia butuh minum. Sadar sejak pagi pikirannya sudah tak fokus akibat melihat bibir bengkak pada wanita itu. Dan kini hanya dengan melihat bibir wanita itu dalam foto, ia jadi menginginkannya lagi. Kenapa ia jadi kacau seperti ini? Apalagi mengingat ciuman yang ia lakukan semalam, tak biasanya ia begini, dan soal berciuman bukan hal pertama yang ia lakukan semalam. Lalu mengapa ciuman dengan wanita itu membuat pikirannya menjadi teralihkan sekarang? Tak bisa dibiarkan. Bersambung. 18. Di lain tempat, wanita yang sudah sadar akan mabuknya, kini masih berada di dalam apartemen lelaki itu. Ia baru saja menghabiskan sup peredah mabuk yang dibuatkan oleh Jardit pagi tadi. Kepalanya masih sedikit pusing, ia masih tetap berusaha menggali ingatannya semalam. Penasaran akan Jardit yang banyak tersenyum dan tertawa, tak seperti biasanya hari ini. Menjadi hal yang tak normal untuk dirinya. Mungkin bisa dibilang ini adalah kali pertama Jardit tersenyum dan tertawa lepas kepadanya. Tapi apa yang membuat lelaki itu tersenyum? Apalagi saat Jardit mengatakan jika dia sedikit menikmati kejadian semalam. Membuat Anas sedikit merinding pada tubuhnya, dan lelaki itu berhasil membuat Anas ingin mengingat kejadian semalam. Sayangnya,
Sekeras apapun Anas mencoba mengingat, ia tidak ingat sedikit pun tentang kejadian malam tadi. Namun setidaknya malam tadi ia tertidur dengan nyenyak. Apalagi ia bermimpi sangat indah lagi. Mimpi yang begitu nyata dalam tidurnya, entahlah kenapa ia hanya bisa mengingat mimpi itu daripada kejadian semalam. Ting, suara bunyi notif yang berasal dari ponselnya membuatnya langsung membuka isi pesan tersebut. Lengkung di bibirnya tiba-tiba muncul tak kala melihat isi pesan tersebut. Tak bisa ia pungkiri betapa bahagianya ia mendapati pesan foto gambar dirinya dengan Jardit beberapa waktu lalu saat di toko roti. Langsung ia pindahkan ke dalam folder khusus yang ia buat untuk menyimpannya. Siang hari sangat sepi. Saat ini Jardit menunggu Windu di ujung meja dan juga menunggu minum yang dipesanannya datang. Tak biasanya ia meninggalkan meja dan pekerjaan di kantor seperti ini, mengingat ia akan melakukan jika ada pertemuan mendesak atau meeting dengan klien. Namun kali ini ia rela meninggalkan semua itu, karena pikirannya yang sedang penuh dengan wanita itu. Dan bertemu Windu adalah hal yang tepat saat melihat kondisi dirinya seperti ini. Tepukan di pundak menyadarkan ia dari pikirannya. Lelaki dengan style yang biasa namun fashionable sudah berada di hadapannya. Jardit yakin lelaki itu habis mengelilingi pansanya kota Jakarta. Ia melirik Windu yang menaruh kamera dengan sangat hati-hati dan menuangkan cairan ke dalam gelas. Kemudian mengansurkan pada dirinya. Enggak biasanya lo ngajak ke bar siang gini, Windu membuka suaranya. Gue suntuk di kantor, jawab Jardit meraih gelas kecil bening itu. Mana ada kamus dalam diri lo kata suntuk, tumben, desis Windu meneguk cairan bening tersebut. Gimana kerjaan lo? Lancar, Jardit mengalihkan pembicaraan. Windu mengangguk menjawab pertanyaan Jardit, lo sendiri lagi enggak kerja. Bukan urusan lo, jawabnya meneguk abis cairan bening di genggamannya. Windu menggeleng, ia bingung dengan sahabatnya satu ini, melihat tingkah lakunya ternyata masih sama seperti dulu selalu datar, dan selalu tak ingin orang lain mencampuri hal yang sudah menjadi zona nyamannya. Beda dengan masalah perasaan lelaki di hadapannya pasti akan menceritakan masalahnya jika Windu tak pancing terlebih dulu. Namun kali ini sepertinya ia tak akan repot melakukan itu. Jika dilihat Jardit yang menelpon dan mengajaknya terlebih dulu, Windu yakin lelaki ini akan menceritakan masalah dengan sendirinya. Ternyata yang lo bilang itu benar, ucap Jardit membuat Windu mengangkat sebelah alisnya bertanya-tanya. Anastasia, wanita itu enggak selemah yang lo bilang ujur Jardit menjawab gerakan tanya Windu. Windu menghela nafas ringan, berdecih. Dugaannya benar pasti masalah dengan hubungani lelaki itu. Gue udah bilang kan, wanita yang jatuh cinta akan melakukan segala sesuatu untuk cintanya Dit. Jardit terdiam mendengar ucapan Windu ia mengangguk kecil. Teringat jika dirinya dan Anas sampai membuat perjanjian agar dirinya jatuh cinta pada wanita itu. Kenapa lo udah tertarik? Jardit menyingkupkan senyumnya, buat gue tertarik enggak semudah yang lo tanya tadi. Jawabnya lo menatap gelas di tangani, gue cuma sedikit teralihkan semalam. Windu tertawa sumbang, lo udah tertarik bro dan sekarang lo cuma gengsi buat ngakuin. Jardit tak menjawab ia terdiam, keraguannya sejak tadi pagi kini dibenarkan oleh Windu. Benarkah pada wanita itu? Dan secepat itu ia tertarik. Windu kembali menepuk pundak Jardit, enggak salah lo gengsi, yang salah saat lo enggak pernah merespon dan membalas semua usaha dia men. Itu emang rencana gue, balas Jardit menuangkan cairan bening ke dalam gelasnya. Kalau emang itu rencana lo, jangan salahkan wanita itu saat dia lelah dengan semuanya dan milih pergi ninggalin lo suatu saat nanti lirih Windu penuh peringtan. Gue yakin dia nggak akan lelah untuk ngejar dan nunggu ucap Jardit dengan pasti. Gue yakin wanita itu punya batas untuk perasaannya, lo nggak bisa mengira seperti itu Dit, wanita akan pergi saat terlalu lama menunggu penantiannya, balas Windu menatap Jardit lekat. Windu merangkul pundak Jardit, jangan terlalu lama buat dia menunggu. Wanita seperti dia terlalu berharga untuk lo sia-siakan, ucap Windu semabri mengangkat gelas untuk bersulang. Jardit membalas sulangan gelas tersebut. Dalam diam kini Jardit bimbang mendengar kata Windu tadi membuatnya sedikit meyakinkan hal itu, dan mengapa sekarang ia takut semua itu terjadi padanya nanti. Haruskah ia membuka hati untuk wanita itu sekarang? Entahlah ia belum siap untuk itu. Gimana dengan keadaan hati Londu? Tanya Jardit tiba-tiba. Gue masih baik enggak ada yang berubah, apalagi untuk hati gue sekarang, jawab Windu dengan tawa sumbangnya dan meneguk minuman itu hingga tandas. Jardit tahu kesulitan yang paling dalam soal perasaan ada pada Windu itu sendiri,
lelaki yang sok menasehatinya nyatanya menyimpan banyak kesedihannya sendiri. Sayangnya ia tak mau berbagi, dan Jardit selalu gagal untuk membuat Windu terbuka padanya. "Oh ya, gue denger Pika udah balik ke sini." Windu menatap Jardit mengalihkan pembicaraan. Jardit membalas dengan anggukan ringan dan mengalihkan pandangannya menatap gelas di hadapannya. "Ternyata banyak yang pulang ke Indonesia, kayaknya jadi reunian," ucap Windu. Jardit mengerutkan alis bertanya-tanya menatap Jardit. "Banyak. Minggu lalu gue baru ketemu Alpino di toko bunga barunya, katanya dia juga baru balik dari Amerika ke sini," jawab Windu. "Maksud lo Alpino Putra?" tanya Jardit memastikan. "Iya, Alpino Putra, penghancur hubungan lo dengan Pika dulu, musuh bebuyutan lo," jawab Windu dengan pasti sedikit tertawa meledek. Jardit mengepalkan tangannya setelah mendengar itu. Ia sangat ingat dengan lelaki sialan itu, apalagi dengan apa yang dilakukannya dulu, dan entah kenapa mendengar nama itu sekarang membuat Jardit ingin sekali menghajarnya habis-habisan. Setelah sedikit membereskan apartemen milik Jardit, akhirnya Anas sampai pada luar pelataran apartemen ini. Cuaca siang ini cukup terik namun sedikit sejuk, kondisinya saat ini sudah cukup membaik, dan sudah saatnya ia pulang. Sejujurnya ia ingin menunggu Jardit pulang dan menyambutnya. Saat mengingat dirinya sudah sangat merepotkan Jardit semalam, ia mengurungkan niatnya tersebut, dan sampailah ia di sini melanjutkan langkah sedikit berlari menuju halte bus dengan kelima jari menutup renggang matanya, melindungi diri dari debu yang terbawa angin yang pada siang ini memang. Namun langkahnya terjatuh saat sebuah tubuh tegap menabraknya dengan sedikit keras. Sial, bersambung. 19. Anas melanjutkan langkah sedikit berlari menuju halte bus dengan kelima jari menutup renggang matanya, melindungi diri dari debu yang terbawa angin yang siang ini sedikit kecang. Namun langkahnya terjatuh saat sebuah tubuh tegap menabraknya dengan sedikit keras. Sial, terdengaran jelas umpatan lelaki yang sudah berada di hadapannya. Ia lantas mengerutkan kedua alis, kenapa jadi lelaki ini yang mengumpat, bukan seharusnya dirinya yang jelas sudah terjatuh terduduk di tanah saat ini. Anas memegang pinggulnya dengan sedikit meringis. Ia mencoba bangun dengan perlahan dan kini nyeri pinggulnya makin teras. Sebuah tangan kekar tiba-tiba memegang kedua bahunya dengan cepat, dia membantunya untuk berdiri. Anas yang terkejut hanya bisa mengikut gerakannya. "Maaf, apa kamu baik-baik saja?" kata lelaki itu setelah membantu dirinya dan sudah berdiri sempurna. Anas masih meringis sedikit membenarkan penampilan dan kembali memegang pinggulnya. Mendengar suara berat lelaki itu, ia langsung menatap lelaki yang menggunakan masker tersebut. Gak apa-apa kok," jawab Anas langsung lanjut berjalan menuju halte bus. "Sepertinya kamu terluka, mari ikut saya," ajak lelaki itu yang dengan tiba-tiba menarik tangannya dengan sedikit memaksa. Dan mau tak mau ia mengikuti langkah lelaki ini. Lelaki tersebut membawanya masuk ke dalam mobilen. Lalu secara cepat lelaki itu memasangkannya sabuk pengaman tanpa bersuara. Anas pun terkejut lantas terdiam menatap bingung tingkah lelaki itu yang terlalu sembrono padanya. Setelah itu dia masuk ke pintu setirnya dan langsung menjalankan mobil dengan sedikit cepat. Sekilas ia melirik lelaki di sampingnya. Tiba-tiba sekujur tubuhnya berkeringat. Mengetahui sekarang ia sedang bersama lelaki yang tak dikenal. Dengan waspada Anas mensandarkan tubuhnya, menempel pada pintu mobil, dan memilih menghadap pada kaca mobil. Berjaga-jaga jika lelaki itu macam-macam padaku, aku siap berteriak pada saat itu juga. "Enggak usah khawatir, saya bukan mau penculik," ucap lelaki itu saat melihat tingkah laku Anas yang begitu menonjol. Anas membeku dan masih menempel pada pintu mobil itu. Sedikit salah tingkah langsung ia tegakkan tubuhnya dan mengatur nafasnya. "Terima kasih sebelumnya, sepertinya aku baik-baik saja. Kamu bisa turunkan aku di sana," pintanya dengan suara sedikit takut. Anas melebarkan matanya saat laju mobil lelaki ini tak berhenti sesuai dengan ucapannya. Sontak Anas memajukan tubuhnya menatap jalan bergantian menatap lelaki itu. Dengan wajah kesal, saat ia akan melayangkan, lelaki itu lebih dulu bersuara. "Saya cuma ingin bertanggung jawab membawa kamu ke klinik. Jadi diamlah sebentar," ucap lelaki itu padanya. Dan benar saja kini dia sudah membelokkan mobilnya ke dalam sebuah basement klinik yang cukup besar. Lelaki itu keluar dari mobil terlebih dulu, lalu berjalan mengitari mobil dan membukakan pintu mobil untuknya. Melihat itu Anas terdiam sejenak dan langsung bergerak turun. Masih dengan memegang pinggul, ia dikejutkan dengan tangan yang sudah memegang pundaknya, membantunya berjalan. Anas mengang. Ya Tuhan, tiba-tiba ia semakin takut, rasanya ia ingin melarikan diri sekarat juga. Jika saja pinggulnya tak nyeri seperti ini.
Anas sedikit gugup, melihat lelaki itu terlalu dekat dengannya, membuat ia berharap bertemu orang yang ia kenal sekarang juga dan menolongnya dari lelaki ini. "Ayo," ucap lelaki itu semakin mengeratkan tangannya pada pundak Anas. Tak yang biasa ia lakukan hanya terus menunduk mengikuti menuju ke dalam klinik. Setelah 2 jam menunggu dan melakukan pemeriksaan, akhirnya Anas keluar dari klinik tersebut. Dokter menyatakan kalau nyeri di pinggulnya akan hilang dalam beberapa hari dan akan kembali normal seperti semula. Hanya saja betapa malunya dirinya saat dokter itu malah memperhatikan bibirnya yang terlihat masih bengkak, dan dengan entang dokter itu berkata, "Pelan-pelan saja, nggak usah terlalu buru-buru, kesian bibir kamu," katanya menahan tawa, dan Anas yang sadar akan hal itu langsung menunduk malu. Ia lirik lelaki yang berada di sebelahnya kini sudah salah tingkah dan membuang wajahnya ke lain arah. Sial, ini semua karena semalam ia mabuk dan ia juga tidak tahu mengapa bibirnya masih bengkak seperti ini. Lalu sekarang ia membuat 2 orang ini di hadapannya ini salah paham. Ya Tuhan, ini sangat memalukan. Mengingat kejadian memalukan tadi, Anas langsung menggelengkan kepalanya. Tanpa sadar ia telah mengikuti lelaki itu yang sudah masuk ke sebuah kafe. Sontak ia menghentikan langkahnya dan lelaki itu pun ikut berhenti dan sudah menatapnya. "Sebagai permintaan maaf saya akan traktir kamu coklat hari ini," ucap lelaki itu membuka masker pada mulutnya. Anas meremas tali tas dan menatapnya. Tiba-tiba suaranya tertahan tak kala baru ia lihat dengan jelas wajah lelaki itu. Anas mengerutkan matanya mencoba meneliti. Sepertinya ia pernah melihat wajah ini. Lelaki itu kembali menarik tangannya membuat Anas terkejut membesarkan mata. Niatnya tadi ia ingin menolak ajakan lelaki ini, lalu sekarang ia sudah dibawa masuk menuju kafe. Dan berkahirlah ia di meja kafe ini bersama lelaki itu lagi. Pandangan Anas kini masih pada wajah lelaki itu, meliriknya dengan sekilas, dan terkejut saat lelaki itu menanyakan apa yang ia pesan. Lantas Anas menjadi salah tingkah. "Coklat latte hangatnya 1 ya Mbak," ucap Anas pada pelayan yang langsung mencatat pesanannya. "Coklat latte hangatnya jadi 2 ya Mbak," kata lelaki itu dan mengembalikan menu pada pelayan. Pelayan itu meninggalkan kami. Lelaki itu hanya terdiam sedangkan Anas terus mencuri-curi pandang padanya. Lagi-lagi ia perhatikan wajah yang sedikit tegas itu, tampak tak asing. Aneh, yakin ia pernah bertemu dengannya, tapi di mana? Saat tengah fokus menyelusuri wajahnya, tak sengaja mata Anas bertemu dengan matanya. Langsung ia melempar pandangannya ke lain arah, dan berdeham mengatur posisinya. Lagi-lagi Anas salah tingkah. Ia lihat lelaki itu tertawa. Melihat reaksinya, baiklah, sudah tak tahan karena rasa penasaran, ia akhirnya mengalah dan membuka suara terlebih dulu. "Apa kita pernah bertemu sebelumnya?" tanyanya kini dengan menatapnya serius. Lelaki itu menghentikan tawanya berganti dengan senyum simpul terbentang di bibirnya. Kini dia menatapnya balik. "Saya juga merasakan itu," katanya masih menyinggung senyuman. Mendengar jawaban itu Anas mengerutkan alis mencoba kembali mengingat. "Kalau memang kita pernah bertemu, apa kita sudah saling mengenal?" tanya Anas sedikit ragu tentang ini. Lelaki itu kembali menatapnya. Dia memajukan tubuhnya dan mengangguk menjawab ucapan Anas tadi. Anas yang melihat itu terdiam, benarkan ia mengenal lelaki itu. Namun mengapa ia ragu? "Maaf, sepertinya aku lupa kamu siapa." Harapan dan kebahagiaan yang berkembang sepanjang hubungan selanjutnya. Dengan tiba-tiba lelaki itu memotong ucapan Anas. "Arti tulip itu," lanjut leke itu. Tiba-tiba mata Anas membesar tak kala sudah mengingat lelaki tersebut. Mendengar ucapan lelaki itu mengingatkannya dengan bunga tulip yang ia beli. Jadi sedari tadi ia bersama lelaki toko bunga itu. Bersambung 20. "Maaf, sepertinya aku lupa kamu siapa." "Tulip," dengan tiba-tiba lelaki itu memotong ucapan Anas. Sontak ia mengerutkan kening mencerna ucapan lelaki itu. Tiba-tiba matanya membesar saat setelah 5 detik ia baru mengingat lelaki itu. Pantas saja lelaki di hadapannya itu seperti tak asing. Jadi sedari tadi ia bersama lelaki toko bunga itu. Anas mengatur ekspresi wajahnya, merapikan rambutnya dan membenarkan posisi duduknya. Ia lalu tersenyum sopan menatap lelaki tersebut. "Maaf, aku baru ingat, tapi nama kamu?" tanyanya sedikit terputus-putus. "Saya Alpino," sambung lelaki itu memperkenalkan diri serta mengulurkan tangannya. Anas lalu menatap tangan lelaki itu dengan sedikit ragu. Ia membalas uluran tangan lelaki tersebut. "Anastasia." Lelaki di hadapannya kini masih terus memandanginya. Tatapannya sedikit mengganggu dan membuat Anas menjadi salah tingkah. Dengan kebarenaian yang tersisa Anas putuskan untuk bertanya lagi, memecahkan kegugupan di sekitarnya.
Sepertinya aku baru kenal kamu hari ini, ucap Anas masih dengan suara gugupnya. Lelaki itu menyingkungkan senyum tertawa ringan, saya juga baru kenal kamu sekarang. Anas mengerutkan kening, ia ingat lelaki itu tadi menganggukkan kepala saat Anas bertanya apa mereka sudah saling kenal, namun kini ucapan lelaki itu membuat Anas bingung. Bukannya tadi kamu bilang sudah kenal aku? Itu hanya pancingan saya, agar kita saling kenal. Anas terkejut mendengar itu. Lagi-lagi ia salah tingkah. Apa lelaki itu sedang bermain dengannya? Ia sengaja mengatur suaranya, berdeham. Bersamaan dengan datang pelayan toko membawa pesanannya. Kemudian Anas langsung meminum coklat latte hangat itu dengan cepat mengakibatkan lidahnya kepanasan dan sedikit meringis. Santai saja, saya bukan orang jahat, ucap lelaki setelah mendengar ringisannya, lalu mengambil gelas dan ikut meminum minumannya. Canggung, itulah sekarang yang Anas hadapkan. Anas tak tahu harus berbicara apa. Anas hanya dapat mengendalikan posisinya agar terlihat senyaman mungkin sekarang. Namun kegugupannya kini makin terlihat saat lelaki tersebut semakin mentapnya. Alpino, makasih sudah mau bantu aku tadi, ucap Anas. Kali ini ia mencoba beradaptasi dengan lelaki di hadapannya agar tak terlihat canggung. Alpino meletakkan gelas di atas meja dan membentangkan senyum di bibirnya. Tidak masalah, maaf sudah buat kamu terjatuh tadi. Melihat lelaki itu selalu tersenyum padanya, sepertinya lelaki itu cukup menyenangkan. Anas akan mencoba santai kali ini. Ia mengambil gelas berisi coklat hangat itu dan meminumnya dengan perlahan lagi. Sedikit menangkan dirinya, coklat hangat memang bagus untuk meredahkan mabuk. Anas tersendat dalam minumnya, ia terkejut mendengar ucapan Alpino. Ya Tuhan, ia sudah hampir melupakan tentang dirinya yang mabuk, dan kini lelaki yang baru dikenalnya mengucapkan hal itu lagi. Tahu dari mana lelaki itu jika dirinya habis mabuk semalam? Anas meletakkan gelasnya perlahan, dengan kikuk ia bersuara. Aku permisi ke toilet dulu sebentar, izin Anas pada lelaki itu. Tanpa mendengar respon lelaki itu, Anas bergegas menuju toilet. Anas menatap pantulan dirinya di kaca toilet, wajah polos tanpa bedak, rambut yang sudah sedikit berantakan, dan dress semalam yang lecak. Ia mencoba mengeluarkan nafas dan memunduskan hidung pada mulutnya. Sontak ia memundurkan wajahnya, bau alkohol yang berasal dari mulutnya ternyata begitu pekat. Pantas saja Alpino mengetahui tentang dirinya yang mabuk. Sejenak Anas terdiam memutar kembali kejadian saat dirinya berbicara pada lelaki itu, dan sudah berapa banyak lelaki itu menghirup bau alkohol dari mulutnya. Seperti ada tumpukan benton di kepalanya, Anas menunduk lesu. Betapa malunya ia hari ini, rasanya ia ingin sekali mengumpat dan segera pergi dari hadapan semua orang termasuk lelaki yang duduk di pojok kafe ini. Anas membuka air wastafel lalu segera ia berkumur-kumur. Setelah itu tidak lupa ia menyemprotkan parfum ke sekujur dressnya, dan kembali menatap pantulan dirinya di cermin toilet. Aku harus pergi dari hadapan lelaki itu, Anas meyakinkan dirinya dan bergegas kembali pada meja kafe. Terlihat Alpino sedang asik menatap layar ponselnya. Saat dirinya datang, Alpino segera menaruh ponselnya. Anas kembali pada kursinya dan meminum sisa coklat di gelasnya. Alpino, sepertinya aku harus pulang, ucap Anas perlahan setelah menghabiskan coklat di gelasnya. Alpino mengangguk mendengar itu. Baiklah, saya antar. Enggak usah, aku sudah memesan transport online, cegah Anas, beralasan agar ia tak terlalu lama terjebak dengan lelaki itu lagi. Baiklah, ucapnya seraya mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya. Ini undangan perayaan toko bunga saya harap kamu bisa datang. Alpino memberikan undangan tersebut pada Anas. Anas mengambil dengan sopan dan mengangguk lalu memasukkan undangan tersebut ke dalam tas. Aku usahakan akan datang, terima kasih Alpino untuk semuanya, kata Anas berdiri bersiap akan pamit. Sekali lagi maaf untuk kejadian tadi. Saya senang bisa kenal kamu, sergahnya ikut berdiri menatap Anas dengan tatapan yang berbeda. Kalau gitu aku permisi, Anas menunduk gugup dan bergegas pergi dari hadapan lelaki itu. Setelah melihat kepergian wanita itu, Alpino kembali duduk dan membuka layar ponselnya yang menampilkan foto gambar wanita tadi. Seketika senyum dan tatapan sinis lelaki itu kini terbentang di wajahnya. Aku sudah menemuinya, ucapnya pada seseorang di balik ponselnya. Langit sudah berubah warna menjadi oranye. Terlalu asik mengobrol dengan Windu sampai tak sadar Jardit menghabiskan banyak waktu hari ini.
Jardit melangkah menuju lift dengan kepala yang sedikit pusing. Setelah menceritakan masalahnya dengan Windu, kini semua stabil seperti tak ada beban yang manggungnya lagi. Namun tak bisa Jardit lupakan tentang insiden ciumannya dengan wanita itu. Jardit lalu berdeci menertawakan dirinya, kenapa ia sedikit cemas akan reaksi wanita itu. Mengetahui jika dia mencium wanita itu saat sedang tak sadar, ia bergerak melangkah menuju pintu apartemennya. Mengedarkan pandang pada dalam apartemennya yang sudah bersih, ia meletakkan tas kerjanya lalu bergerak menuju dapur mengambil sebotol air mineral dan melihat sekotak cupcake di dalam kulkas yang masih terbungkus dengan rapi. Kemudian ia melangkah menuju sofa ruang tamu membawa kotak cupcake tersebut dan sebotol air mineral. Jardit membuka kotak tersebut menampilkan 4 bungkus cupcake dan sebuah sticky note merah jambu yang tertempel. "Cupcake ini buat kamu, pertama kali aku buat ini, semoga kamu suka ya, Anas." Day 3, Makes You Fall in Love. Jardit lalu melihat cupcake dengan hiasan beragam. Sejujurnya ia tidak terlalu suka manis, namun mengingat wanita itu sudah bekerja keras membuat ini, ia mengambil cupcake dengan hiasan gambar mata dan bibir melengkung lalu mencoba memakainya sedikit. "Lumayan," gumam Jardit seraya menampilkan senyum simpul dan lanjut memakan cupcake tersebut. Bersambung.